Om Swastiastu. Selamat siang semua. Hari ini kita masih belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, pada materi kali ini kita akan khusus mempelajari tentang fungsi inverse. Bersama saya, Christina, absen 28 dari kelas 10 MIPA 1. Sebelum kita masuk pada materi, perlulah kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan definisi dari inverse fungsi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian dari fungsi inverse. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat fungsi inverse. Materi yang kita pelajari pada siang hari ini bisa kita lihat melalui peta konsep berikut ini. Di mana dalam materi kali ini kita akan belajar tentang inverse fungsi, kemudian fungsi inverse, di mana dalam fungsi inverse kita akan mengetahui definisinya, kemudian sifat-sifat dari fungsi inverse. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu inverse fungsi. Nah, apa sih itu inverse fungsi? Inverse fungsi secara sederhana dikatakan sebagai kebalikan dari suatu fungsi. Nah, jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan x, y sedemikian hingga x elemen a dan y elemen b, maka inverse fungsi f dilambangkan dengan f-1 adalah relasi yang memetakan b ke a dalam pasangan berurutan yang dinyatakan f-1 sama dengan x, y sedemikian hingga x elemen b dan y elemen a. Sebagai ilustrasi, dapat diperhatikan pada diagram di bawah ini. Fungsi f memetakan a ke b. Sedangkan fungsi f1 itu adalah kebalikannya, yaitu memetakan b ke a. Nah, sebuah fungsi f akan mempunyai inverse fungsi f-1 jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada atau bijektif. Nah, dari inverse fungsi, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi inverse. Yang pertama, kita mulai dari definisi fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Nah, fungsi inverse ini terjadi sebab adanya sebuah fungsi yang dinotasikan dengan f(x) serta memiliki relasi pada setiap himpunan A ke setiap himpunan B. Sehingga akan menjadi sebuah fungsi inverse yang dinotasikan dengan f-1x yang tak lain mempunyai relasi dari himpunan B ke setiap himpunan A. Sehingga fungsi inverse diperoleh dari f memetakan a ke b yang berubah menjadi f-1 memetakan b ke a. Sehingga daerah asal f(x) menjadi daerah kawan atau daerah hasil f-1x yakni himpunan A. Sebuah fungsi f mempunyai fungsi inverse f-1 jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada atau bijektif, yang bisa dituliskan dengan f-1 dipangkatkan -1 akan sama dengan f. Untuk pemetaan yang pertama, yang ada di sebelah kiri, ini merupakan fungsi bijektif. Untuk pemetaan yang kedua, yang berada di tengah, pemetaan ini bukanlah merupakan fungsi bijektif, karena pemetaan ini
hanya terjadi fungsi pada. Hal ini diakibatkan karena domain C dan D dipetakan ke anggota kodomain yang sama. Kemudian untuk pemetaan ketiga yang berada di sebelah kanan, juga bukan merupakan fungsi bijektif, karena pemetaan tersebut hanya memiliki fungsi satu-satu. Kodomain 4 tidak memiliki pasangan pada anggota domain. Nah, dari definisi fungsi inverse, kita lanjutkan menuju ke sifat fungsi inverse. Misalkan fungsi fx dan gx merupakan fungsi-fungsi yang bijektif, maka inverse dari kedua fungsi ini yaitu f-1x dan g-1x pastilah merupakan fungsi serta f bundaran gx, g bundaran fx, f-1 bundaran g-1x, g-1 bundaran f-1x, dan komposisi lainnya juga mungkin. Nah, dari diagram ini diketahui bahwa fungsi fx memetakan setiap anggota dari himpunan A ke himpunan B, dan gx melanjutkan pemetaan ini dari setiap anggota di himpunan B ke himpunan C. Sehingga fungsi komposisi G bundaran fx memetakan setiap anggota di himpunan A langsung ke himpunan C. Inverse dari fungsi-fungsi tersebut melakukan pemetaan yang berkebalikan, yaitu G-1x memetakan setiap anggota dari himpunan C ke himpunan B, dan F-1x melanjutkan pemetaan dari himpunan B ke himpunan A, sehingga fungsi komposisi dari fungsi-fungsi inverse itu yaitu F-1 bundaran G-1x memetakan setiap anggota dari himpunan C langsung ke himpunan A. Nah, untuk sifat-sifat fungsi inverse dapat kita petakan sebagai berikut. Yang pertama, ada sifat identitas fungsi inverse. Yang kedua, ada sifat komposisi fungsi inverse. Dan yang terakhir, ada sifat balikan fungsi inverse. Yang pertama, sifat identitas fungsi inverse. Nah, sifat identitas fungsi inverse dapat kita ketahui dengan mencoba soal sebagai berikut. Diketahui bahwa fx sama dengan 5x plus 7 dan f-1x sama dengan 1/5 x min 7. Tentukan f bundaran f-1x dan f-1 bundaran fx. Nah, penjelasannya bisa disimak sebagai berikut. Untuk f bundaran f-1x, kita dapatkan hasilnya ialah x. Kemudian, untuk f-1 bundaran fx, kita dapatkan nilainya juga x. Nah, berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai f bundaran f-1x sama dengan f-1 bundaran fx sama dengan x, atau juga sama dengan ix atau identitas x. Nah, dari percobaan kita di atas, dapat kita simpulkan bahwa sifat identitas fungsi inverse yaitu, misalkan f sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal df dan daerah hasil rf, sedangkan ix sama dengan x merupakan fungsi identitas. Fungsi f-1 merupakan fungsi inverse dari fungsi f jika dan hanya jika f bundaran f-1x sama dengan x sama dengan ix untuk setiap x elemen df dan f-1 bundaran fx sama dengan x sama dengan ix untuk setiap x elemen rf. Kemudian f bundaran f-1x akan sama dengan f-1 bundaran fx. Nah, dari sifat identitas fungsi, kita lanjutkan yang kedua yaitu sifat balikan fungsi inverse. Untuk menentukan sifat balikan, kita juga bisa dengan mencoba soal berikut ini. Diketahui
F memetakan R ke R dengan Fx sama dengan 3x min 1 dan F min 1x sama dengan x plus 1 per 3. Tentukan F min 1 pangkat min 1x. Nah, dalam menentukan fungsi inverse dari F min 1x, misalkan F min 1x itu adalah Hx, maka fungsi inverse Hx adalah H min 1x. Misalkan H-1 adalah fungsi inverse H untuk setiap X elemen DH dan Y elemen RH, berlaku Y sama dengan Hx jika dan hanya jika X sama dengan H pangkat min 1x. Karena F min 1x sama dengan Hx, yang merupakan Hx itu adalah x plus 1 per 3 dan Hx sama dengan Y, maka akan diperoleh hasil yaitu x sama dengan 3Y min 1. Karena x-nya adalah 3Y min 1, maka H min 1Y sama dengan 3Y min 1. Nah, karena F min 1x-nya sama dengan Hx, maka H-1x sama dengan 3x min 1. Sehingga kita dapatkan bahwa F-1 pangkat min 1x akan sama dengan H pangkat min 1 pangkat min 1x, yaitu bernilai 3x min 1. Nah, dari percobaan kita di atas, dapat kita simpulkan bahwa sifat balikan fungsi inverse yaitu jika f sebuah fungsi bijektif dan fungsi f min 1 merupakan fungsi inverse dari fungsi f, maka fungsi inverse dari f min 1 adalah f itu sendiri, disimbolkan dengan f pangkat min 1 dipangkatkan min 1 sama dengan f. Nah, untuk sifat yang ketiga, yaitu sifat komposisi fungsi inverse. Sifat komposisi fungsi inverse dapat kita buktikan melalui soal berikut ini. Diketahui fungsi f dan g adalah fungsi bijektif yang ditentukan dengan fx sama dengan 3x min 2 dan gx sama dengan x plus 6. Maka tentukanlah komponen-komponen berikut ini dari option A hingga option F. Oke, kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan G bundaran Fx, kita peroleh 3x plus 4. Kemudian untuk F bundaran Gx, kita peroleh 3x plus 16. Untuk menentukan f-1x dan g-1x, misalkan kita punya fx sama dengan y, maka y-nya adalah 3x min 2. Sehingga x-nya kita substitusi atau kita sekali silang ya, sehingga hasil x-nya adalah y plus 2 per 3. Karena x sama dengan f min 1y, maka f min 1y sama dengan y plus 2 per 3, sehingga f min 1x-nya adalah x plus 2 per 3. Nah, kita misalkan lagi untuk gx-nya adalah y. Sama ya, maka y sama dengan x plus 6. Kemudian, kali silang, sehingga dapat x sama dengan y min 6. Karena x G-1 sama dengan Y, maka G-1Y sama dengan Y-6. Sehingga hasil dari G-1X sama dengan X-6. Nah, untuk soal yang C, bisa disimak. Untuk G bundaran F-1X, kita dapatkan nilainya ialah X min 4 per 3. Kemudian, untuk G bundaran F min 1X, kita dapatkan hasilnya X min 16 per 3. Kemudian,
Untuk G-1 bundaran F-1X, kita peroleh hasilnya ialah X-16 per 3. Selanjutnya, untuk F-1 bundaran G-1X, kita dapatkan hasilnya ialah X-4 per 3. Nah, untuk bagian E, hubungan antara G bundaran F-1X dengan F-1 bundaran G-1X. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa rumus fungsi G bundaran F-1X sama dengan F-1 bundaran G-1X. Atau G bundaran F-1X sama dengan F-1 bundaran G-1X sama dengan X-4 per 3. Untuk bagian F, hubungan antara F bundaran G-1X dengan G-1 bundaran F-1X. Nah, hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa F bundaran G-1X sama dengan G-1 bundaran F-1X yang hasilnya ialah X-16 per 3. Nah, dari percobaan kita tadi, kita dapatkan bahwa sifat komposisi fungsi inverse yaitu jika F dan G fungsi bijektif, maka berlaku G bundaran F-1X akan sama dengan F-1 bundaran G-1X. Demikianlah tadi materi tentang fungsi inverse dan juga inverse fungsi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga dapat diterima dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.